Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Satriani akan mendemonstrasikan tugas saya mengenai kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual yang terdapat pada topik 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Itu kita akan bahas 4 poin. Yang pertama ada Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan membahas pendidikan yang berpihak kepada siswa. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang pertama akan kita bahas sebagai entitas bangsa. Memiliki dasar ideologis dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan karakteristik unik dan landasan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan melibatkan tanggung jawab kolektif warga negara dalam menjaga, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila ini menjadi jati diri bangsa Indonesia, yaitu sebagai negara yang menjunjung tinggi kebinekaan serta sebagai bangsa majemuk yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dan tetap mengakar pada nilai-nilai dasar yang membangun kekuatan dan karakter bangsa. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Saat memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di sekolah maupun nasional, upaya pelaku pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila tercermin pada profil pelajar Pancasila, sehingga mewujudkan terciptanya semangat peserta didik sebagai pelajar melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila, seperti pada kegiatan P5. Adapun profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu berkebinekaan global, yaitu mampu untuk menghargai perbedaan secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya beriman dan bertakwa. Sebagai manusia tentu mempunyai keyakinannya masing-masing, maka dari itu sifat keimanan dan ketakwaan harus dimiliki oleh siswa yang mencerminkan dirinya sebagai seorang pelajar. Kemudian selanjutnya mandiri, yaitu dituntut untuk mampu melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang pelajar dengan mandiri atau secara individu. Selanjutnya yaitu bernalar kritis, di mana bernalar kritis yang dimaksud adalah mampu menggunakan akalnya untuk mencari segala sesuatu atau memikirkan hal-hal, tugas-tugas, dan tidak semena-mena langsung mengambil kesimpulan akan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki banyak sekali perbedaan. Tidak menuntut kemungkinan di satu sekolah itu banyak sekali perbedaan dan banyak juga hal yang akan dilakukan. Nah, ketika ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan itu, maka secara tidak langsung pekerjaan kita ini akan menjadi ringan. Nah, itulah yang dinamakan bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Nah, seorang pelajar tentunya mempunyai kemampuan atau keahlian pada bidang-bidang yang lain. Maka dari itu diperlukan adanya kreativitas untuk mengasah bagaimana mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh pelajar tersebut.
selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, di mana pendidikan yang menciptakan pelajar Pancasila yang memerdekakan peserta didik serta memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu contohnya perbedaan gaya belajar, motivasi, sampai pada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pendidik ini bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani dan memberikan fasilitas berdasarkan perbedaan yang ada pada setiap peserta didiknya, sehingga peserta didik ini memiliki kebebasan dan menemukan pengetahuan. Nah, itu tadi mengenai tugas demonstrasi kontekstual mengenai kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Untuk teman-teman silahkan kalau ada yang perlu untuk kita didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.